Petualangan sel dan rahasia kehidupan. Di sebuah laboratorium biologi yang terang, Keishandra dan Clara Cinta sedang menyiapkan mikroskop dan slide. "Siap untuk petualangan sel hari ini?" tanya Clara dengan senyum cerah. Keishandra mengangguk. "Tentu saja." Kevin sebentar lagi datang. Tak lama kemudian, Kevin Mangaratua masuk dengan buku catatan tebal di tangannya. "Oke, hari ini kita akan mengamati ujung akar bawang dan blastula ikan putih untuk melihat mitosis," jelas Keishandra menunjuk ke instruksi di layar. Kevin segera mengambil tempat di depan mikroskop. "Aku akan mulai dengan ujung akar bawang. Siapa yang mau mencoba blastula ikan putih?" tanyanya. Clara mengintip dari balik bahu Kevin. "Aku akan siapkan data tabelnya." Clara mengambil spidol dan mulai menggambar di papan tulis. "Ingat, mitosis itu proses pembelahan inti sel. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Jangan lupakan interfase, tahap persiapan sel sebelum membelah," jelasnya, sambil menunjuk diagram sel yang berbeda fase. Keishandra dan Kevin mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk. Dengan panduan gambar di modul, mereka mulai mengidentifikasi setiap sel. "Ini profase, kromosom mulai terlihat," kata Keishandra sambil mencatat. Kevin, dengan mata terpaku pada lensa, menambahkan, "Aku menemukan banyak interfase di area ini, dan beberapa metafase yang berbaris rapi." Mereka mengisi tabel data dengan cermat, menghitung jumlah sel di setiap fase dari 3 area berbeda. Setelah semua data terkumpul, giliran Kevin untuk beraksi. Total waktu mitosis pada sel ujung akar bawang adalah 720 menit. "Kita bisa menghitung berapa lama sel menghabiskan waktu di setiap fase," katanya sambil mengetik rumus ke kalkulator. Clara dan Keishandra mengamati layar, memverifikasi setiap perhitungan. "Jadi, interfase memang yang paling lama ya?" gumam Keishandra. "Nah, setelah kita mengerti mitosis pada sel normal, sekarang mari kita bahas bagaimana ini relevan dengan kanker," kata Clara, mengalihkan perhatian mereka. Keishandra dan Kevin saling pandang, ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. "Kanker? Apa hubungannya dengan pembelahan sel?" tanya Kevin. Keishandra membuka buku referensi. Di sini dijelaskan tentang tumor sel mas pada anjing. "Ini adalah kanker sel darah putih yang sering menyerang anjing tua," jelasnya. "Ada 3 tingkatan. Tingkat 1 yang jinak, dan tingkat 3 yang lebih agresif dengan penyebaran tinggi." Kevin menambahkan, "Dan disinilah indeks mitosis masuk. Ini adalah ukuran proliferasi sel, yang bisa memprediksi hasil kanker." Mereka beralih ke data tumor sel mas. "Kita perlu menghitung indeks mitosis MI untuk setiap jenis tumor," kata Clara. Kevin dengan cepat menuliskan rumus. Jumlah sel dalam mitosis dibagi total jumlah sel X 100. Mereka menghitung MI untuk tumor tingkat 1 dan tingkat 3, membandingkan jumlah sel di setiap fase mitosis dari data yang diberikan. "Wow, MI untuk tumor tingkat 3 jauh lebih tinggi daripada tingkat 1. Seru Keishandra, menunjuk angka-angka yang mereka hitung. Kevin mengangguk. "Itu berarti sel-sel di tumor tingkat 3 membelah lebih cepat dan lebih agresif. Ini menunjukkan mengapa tumor tersebut lebih berbahaya." Clara menambahkan, indeks mitosis ini penting untuk menentukan prognosis dan strategi pengobatan. "Dan lihat grafik ini," kata Clara, menampilkan grafik fungsi kelangsungan hidup. Anjing dengan MI 0-5 memiliki kelangsungan hidup median 70 bulan, sedangkan yang MI lebih besar dari 5 hanya 2 bulan. Ini menunjukkan betapa kuatnya MI sebagai prediktor kelangsungan hidup, terlepas dari tingkat tumornya. Ketiganya merenungkan implikasi data tersebut, menyadari pentingnya penelitian biologi dalam kehidupan nyata.